kembali mengejutkan dengan mengatakan bahwa dia tetap akan mempertahankan kebijakan moneternya dan mungkin saja akan ditambah. Ini adalah pertanda bahwa quantitative easing ataupun paket kebijakan stimulus masih tetap dipertahankan kurang lebih sampai keadaan normal kembali atau setidaknya ekonomi pulih menurut pandangan dari Fed. Dan mereka sudah mempelajari tentang kategori suku bunga negatif dan mereka menyangka bahwa hal tersebut akan dilakukan oleh Fed, dan itulah yang mengakibatkan sedikit kekecewaan oleh para pelaku pasar. Tapi kita lihat, kalau kita serudutkan dari sudut pandang yang kita lihat bahwa pernyataan Fed pertama adalah tentang keyakinannya menggunakan tools yang ada dengan paket kebijakan stimulus dan juga suku bunga yang ada di zero rates, maka kemungkinan ini mengisyaratkan bahwa Fed masih bisa saja melakukan hal tersebut untuk menopang ekonomi. Lalu yang kedua, suku bunga negatif tidak diperlukan. Well, of course, suku bunga itu adalah salah satu potensi yang paling dalam. Tapi ingat bahwa Fed atau dalam hal ini Bank Sentral memiliki banyak tools selain suku bunga. Salah satunya adalah dengan kebijakan quantitative easing ataupun paket stimulus. Artinya, jika memang Fed berniat untuk menambahkan stimulus, kemungkinan terbesar adalah quantitative easing dengan cara mencetak uang lebih banyak. Dan of course, itu adalah hal yang sangat positif untuk gold, dan itu adalah momentum untuk Anda melakukan buy kategori medium term atau bahkan long term. So, bullish gold masih akan tetap bertahan untuk beberapa waktu ke depan. Jangan sampai Anda lewatkan. Lalu kemudian dari bank sentral lainnya seperti BOJ, Gubernur Korea mengatakan kembali bahwa dia siap untuk melakukan pemangkasan suku bunga lebih dalam jika memang diperlukan, dan ECB yang tidak tertinggal untuk kemungkinan progres menuju QE atau quantitative easing. Artinya, jika ECB, BOJ, Fed, bahkan bank sentral lain masih tetap kekeh dengan paket stimulus, maka kemungkinan tidak ada alasan untuk gold terbenam jauh lebih dalam. Dan satu hal yang pasti, juga uncertainty masih akan nampak untuk beberapa waktu depan selama pandemi global ini masih belum usai. Kita lihat technical view untuk kali ini, setelah penembusan akan serta juga adanya terjadinya pullback. Dan ini sangat wajar dalam technical, maka dari itu kemungkinan potensi inilah yang akan kita manfaatkan untuk mencari area-area yang terbaik atau bahkan ideal untuk melakukan buy on dip. Kita lihat technical view 14 Mei 2020 Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 14 Mei 2020 per jam 11 lewat 54 menit waktu Indonesia bagian barat, high 1719.40, low 1710.90 dan running price 1712.00. Akhirnya dia mengalami penembusan. Pagi ini dia dibuka di area 1716.30 dan Anda bisa lihat di sini dia sedikit di atas area triangle kita ya. Kemarin pun sebetulnya cukup sukses ya, kita memperkirakan prediksi akan terjadinya kenaikan, dan Anda bisa lihat di sini area tertinggi adalah 1717.80, sedikit nongol dari area resisten yang kita miliki, dan kita akan melihat potensi ini masih bisa berlanjut atau tidak, karena beberapa pihak meyakini bahwa ini potensinya masih akan terjadi koreksi, apalagi kalau kita merunut dengan apa yang disampaikan oleh Fed Powell dalam hal ini tadi malam. Setelah sempat mengalami kenaikan, dia juga sempat mengalami penurunan sebetulnya. Kita lihat di grafik H1 agar Anda bisa melihat lebih jelas. Ini adalah candlestick di mana saat Powell melakukan statement. Ya, di statement atau menjelang statement awal, kurang lebih mengalami kenaikan yang cukup fantastis sampai 1713.30. Lalu di detik saat Powell mengumpulkan tentang pandangannya, terutama terhadap ekonomi AS ataupun global, di sini dia sempat melakukan atau terjadinya kenaikan, dan saat dia mengalami kenaikan sampai 1717.00 ternyata dia terdepresiasi sampai mengalami penurunan di area 1702.30. Anda bisa lihat di sini tailnya cukup panjang ke bawah, juga demikian pula area tail ke atas. Lalu kemudian beberapa saat kemudian saat sesi tanya jawab justru kembali rebound di area 1714, bahkan sempat menyentuh area 1717.80. Ini artinya potensi yang disampaikan oleh Fed cenderung mirip dengan apa yang sempat kita skenariokan di skenario pertama kemarin. Lalu kemudian potensi kali ini justru akan terjadi koreksi yang sangat wajar. Kalau kita lihat dari outlooknya, potensi tersebut tergambarkan di grafik H4. Garis resisten dari triangle yang kita miliki juga di grafik H4 kali ini sudah ditembus, dan Anda bisa lihat ini adalah spike,
lalu kemudian dia recover. Dan lagi-lagi area Fibonacci Fan kembali membantu kita seperti demikian. Anda bisa lihat sini area Fibonacci Fan yang selama ini kita gunakan kurang lebih dalam 1 atau bahkan 3 pekan terakhir, dan disinilah potensi tersebut menunjukkan bahwa Fibonacci Fan sangat layak digunakan untuk kategori kenaikan seperti ini. Tren yang terjadi masih terjaga dengan sangat baik, dan juga area Fibonacci retracement yang kita miliki juga masih tetap menjaga area-area tersebut. 50% area 1695, 1697 tetap menjadi patokan kita, area tengah yang sangat-sangat membantu kita, dan juga kemarin kita memiliki area garis seperti ini untuk potensi memperkirakan potensi penurunan yang maksimal, dan kemarin ternyata betul area terendahnya hanya mencapai area 1698. Artinya strategi kita cukup berhasil, dan saya mengucapkan selamat untuk Anda yang membukukan profit yang cukup fantastis. Well, let's see. Area yang terjadi berarti kita sekarang menunggu area pullback, dan ini sudah terjadi. Artinya pullback adalah menyentuh kembali, retest kembali area yang sempat menjadi area support, atau yang sebelumnya menjadi resisten kini menjadi area support. Dan area 38.2% di sini saya menggunakan kurang lebih 1707.50. Tapi kurang lebih di beberapa grafik, kalaupun misalkan Anda menarik area, maka kemungkinan Anda akan temukan area 1709. Oleh karenanya, untuk pagi ini atau untuk hari ini kurang lebih pandangan saya, silakan lakukan buy untuk area 1708 ataupun 1709. Target pertama yang kemungkinan akan disentuh adalah area 1715 dan juga 1720 sebagai area target kedua. Meskipun secara outlook bisa saja dia menyentuh area 23.6% di area 1722 ataupun 1723. Stop loss yang saya gunakan kali ini di area 1700.00, atau Anda bisa juga menggunakan area di mana 50% tersebut berada. Tapi dengan catatan tentunya sesuaikan dengan kategori risk reward ratio Anda dan juga kategori ekuitas Anda. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.